Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik. Nah teman-teman, tema kita kali ini yakni double program learning. Nah untuk itu aku sudah ditemani dengan Ustadz Afi dari Mubosta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Zaira, akhirnya kita ketemu lagi ya Ustadz iya, ya. Iya, waktu itu ketemunya waktu LDKS Ustadz. Oke, betul. Waduh, saya sudah kangen banget ya sama Ustadz Afi. Gitu ya. Ustadz yang keren maksimal, cakep maksimal. Wis keren banget Ustadz. Ustadz mohon pamit dulu ya. Loh kenapa Ustadz? Udah kalah telak ini. Baik Ustadz. Baik Ustadz. Ustadz bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat luar biasa tentunya. Iya. Oke, sehat ya Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah baik. Nah Ustadz, tema ngobras kita kali ini yakni double program learning. Oke. Nah sebelum kita masuk ke temanya, saya mau nanya-nanya dulu nih. Sebenarnya nama lengkapnya Ustadz Afi itu siapa Ustadz? Ya memang unik ya. Ini nama Afi itu diambil dari singkatan Zaira. Jadi A itu Ahmad, F-nya itu Fahrudin, I-nya itu Ibrahim. Terus gelarnya itu MPD, MPD-nya bareng orang yang di belakangnya Zaira sekarang ini ya. Siap. Oke baik. Terus ada artinya nggak Ustadz dari namanya Ustadz tersebut? Tentu namanya Ustadz itu dirangkai dari dua nama nabi ya sebenarnya. Ada Ahmad, ada Ibrahim ya. Jadi mungkin yang diinginkan orang tua itu meneladani sosok seorang Nabi Muhammad, tentu juga Nabi Ibrahim yang membawa kebahagiaan untuk agama. Siap, baik Ustadz. Nah Ustadz ini kan sebagai guru di Mubosta ya Ustadz? Betul, guru di Mubosta. Mengajar apa Ustadz? Mengajar Al-Islam. Oh Al-Islam, guru agama ya Ustadz guru ya? Agama. Oke baik. Nah Ustadz, dalam mengajar Al-Islam nih ya, ada nggak sih Ustadz kayak ngerasa kesusahan atau bagaimana gitu? Sebenarnya masuk menjadi guru agama itu juga ngalir aja sebenarnya Zaira. Dari mulai kuliah sampai mengajar itu kan memang adanya kesempatan yang dikasih itu dan masuk di situ dan merasa seneng di situ, akhirnya ya sudah kita teruskan. Gitu. Jadi waktu kuliah jurusannya memang pendidikan bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Cuman yang paling menarik waktu itu masih muda, belum lulus, belum selesai sekolahnya, ditarik untuk mengembangkan pesantren. Wih, keren banget. Jadi Ustadz mulainya itu mulai dari titik nol, belum ada bangunan sampai sekarang. Baik, tepuk tangan. Ustadz Afi ini keren banget ya teman-teman ya. Baik Ustadz. Nah Ustadz tadi kan pendidikan terakhirnya jurusan bahasa Arab ya Ustadz ya? Ya, pendidikan agama Islam sih, manajemen Islam. Pendidikan agama Islam.
Oke baik. Nah Ustadz bisa tolong disebutkan nggak riwayat pendidikannya Ustadz Afi dari TK sampai Waduh. pendidikan terakhir nih Ustadz? Gitu ya, Za. Iya Ustadz, Ingat biar nggak ya, teman-teman kira-kira itu kalau dari biar TK? tahu gitu Ustadz. Oke, coba Ustadz inget-inget ya. Siap Za. siap siap Ustadz siap. Kalau TK-nya lupa. Kalau Baik. TK-nya udah lupa, tapi kalau Oke, SD-nya ya. SDN Negeri Kebonsari. Ya. Untuk SMP-nya langsung lompat ke Malang. SMP Malang. Wow. Darul Fikri pesantren. Oh pesantren. Basicnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke siap. Untuk SMA-nya baru pindah ke Bangil, Persis, namanya Pondok Pesantren Persatuan Islam. Wow. Pondoknya pondok basic ke hukum Islam. Oke siap. Baru masuk selesai SMA, bisa daftar di Mahat Umar bin Khattab. Wow, Pendidikan Bahasa Arab di Surabaya. siap. Gitu. Terus lanjutkan S1-nya di Umsida, Pendidikan Bahasa Arab. Wow. Selesai, begitu selesai belum wisuda tapi sudah Ya. selesai sidang skripsi, langsung daftar ambil S2. Wis keren banget S2-nya Ustadz. Manajemen Pendidikan Islam. Baik, jadi dari awal tuh sudah benar-benar mendasar dengan mendekat dengan agama ya Ustadz ya? Ya. Jadi mulai dari Wow. SMP sudah dilepas sama orang tua Ya. di pendidikan agama. Dulu sempat setelah SMA itu mau beralih keinginan ke arah yang lain di ekonomi ya, di bisnis. Baik. Cuman kata orang tua pesennya udah SMP SMA sudah diinvestasikan untuk agama, percuma ilmunya kalau dibiarkan di Baik. ladang lainnya gitu. Oke, Jadi siap. itu sih yang sampai hari ini Ustadz pegang sebagai semangat untuk bermanfaat di lembaga maupun di masyarakat. Wow, keren banget ya teman-teman. Ternyata riwayat pendidikannya Ustadz Afi itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Keren. Zai, Ya. kalau riwayat pendidikan yang kaleng-kaleng itu gimana kira-kira? Kalau riwayat pendidikan yang kaleng-kaleng tuh cuman sampai SMP doang. Oh, gitu Ustadz. ya. Nah, iya, itu kaleng-kaleng banget ya Ustadz itu. Nah, betul. SMP atau ijazahnya palsu, Ustadz. Asam sulfat. Oke, baik Ustadz. Kok kayak nyambung kemana gitu ya? Zai? Oke Ustadz, oke. Kita langsung Oke. masuk ke temanya saja Ustadz Oke, ya, boleh, daripada Za. nanti tambah kesana ya Ustadz ya. Siap. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Bagaimana kualitas ketakwaan Ustadz saat ini? Naik Waduh. atau turun nih Ustadz? Ini kalah pertanyaan saat debat capres kayaknya. Weh. Namanya Oke. ketakwaan itu nggak bisa kita nilai sendiri. Siap. Yang bisa nilai adalah ya tentu Allah Ya, SWT ya. betul. Tapi bisa kita rasakan di mana hati kita lagi naik atau lagi turun. Iya. Ya. Perasaan itu, ukuran itu bisa kita rasakan sendiri saat dimana kita untuk bergegas melaksanakan ibadah. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau hati kita ringan, mungkin kita sedang lagi dekat dengan Allah. Tapi kalau hati kita berat, malas berbuat kebaikan, itulah hati saat jauh dengan Allah SWT. Gitu ya Zai? Iya, betul. Oh, betul, setuju ya, Pak. Zai? Setuju banget Oke. saya Ustadz. Oke. Nilainya berapa? Nilainya ini 1000/100 Oh, nih 1000. Ustadz. Nolnya lebih 1 ya. Oke. Baik Ustadz. Nah Ustadz kan ini sekitar jam 1 ya Ustadz Ya. ya. Ustadz tuh udah sampai ke Mugaru. Nah berangkat dari Mubosta itu jam berapa Ustadz? Ya, ini yang bikin Ustadz excited ya Oh sebenarnya. siap. Begitu kemarin Pak Nur udah kontak, diajak ngobrol di Mugaru, Iya. maka Ustadz harus prepare sebaik mungkin. Ustadz harus atur jadwal sebaik mungkin Oke, siap. sehingga tidak terlambat. Wow. Begitu dijadwalkan habis zuhur, maka sebelum jam 11 Ustadz sudah harus berangkat dari pesantren. Tapi sayangnya Ya. tadi harusnya lebih cepat datang ke sini. iya. Cuman nggak tahu jalannya di depan itu sudah iya. ada perbaikan ya. Iya ditutup. Harus muter jadinya nambah 20 menit kalau nggak salah tadi itu. Oh, wow. Tapi Ustadz Afi ini bener-bener kayak excited banget ya Ustadz ya. Ya betul, karena begitu kemarin dikontak, wah ini bertemu dengan presenter hebat Weh. di sekolah anak-anak hebat.
Baik. tentu Ustadz harus siapkan semua materi-materi yang hebat untuk anak-anak disaksikan di sekolah yang hebat dan anak-anak yang hebat ini. Amin amin. Terima kasih ya Ustadz. Sudah excited nih mau ketemu saya. Iya. Baik Ustadz. Nah, waktu perjalanan tuh Ustadz Afi ngukur nggak berapa jarak dari Mubosta ke Mugaru tuh berapa kilometer Ustadz? Itu sayangnya yang nggak ngukur ya Zah. Waduh, Jadi sayang banget ya Ustadz ya. bukan masalah jaraknya, Iya. tapi usahanya seberapa Betul. dan kemauannya seberapa. Nah, betul. Gitu ya. Iya. Udah kayak pasangan nomor 1 belum? Oke, siap. Oke Ustadz. Oke, jadi Ya. Ustadz nggak ngitung ya berarti ya. Nah, jadi kalau dihitung itu rumusnya gini. Kalau kita tahu iya. jaraknya, kalau kita Iya. tahu jaraknya, itu akan semakin membuat kita berat. Iya. Lebih baik kita nothing tulus, Yep. jalan aja, niatnya baik, insya Allah yang jalan berikan kelancaran. Amin, amin, baik. Amin ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik Ustadz. Nah, saya dengar-dengar di Oke. Mubosta itu ada program baru ya Ustadz ya? Ya, Yakni double program learning ya Ustadz. Bisa dijelaskan Ustadz maksud dari program itu apa? Ya, oke. Jadi sebenarnya Mubosta itu bagian dari programnya pesantren. Oh. Pesantren kita itu namanya Pondok Pesantren Muhammadiyah Anur Sidoarjo. Oh. Jadi double program learning ini sama kayak Mubosta. Ada lembaga formalitas untuk jenjang berikutnya, tapi kalau Mubosta itu untuk SMP, kalau double program learning itu untuk SMA. Oh. Gitu. baik. Jadi pesantren kita sekarang sudah buka program double program learning, yaitu program sekolah lanjutan SMA untuk santri-santri baik yang dari Mubosta Ya. maupun dari luar sekarang sudah bisa bergabung. Wow, Gitu. jadi keren banget ya Ustadz ya. Sangat keren sekali. Sangat keren sekali. Tepuk tangan dulu buat Iya, programnya boleh. dong. Baik. Nah, itu kan pasti ada visinya kan Ustadz? Ya. Jadi Kira-kira visinya An-Nur itu apa Ustadz? Jadi sebelum masuk ke visi, sebenarnya karena visi dari pesantren itu adalah terwujudnya generasi muslim yang rahmatan lil alamin, Ya, tidak cukup hanya tingkat SMP. ya betul. Jadi pimpinan di Pondok Pesantren Muhammadiyah An-Nur itu melihat beberapa tahun jalannya program Mubosta ini, banyak anak-anak yang berprestasi, banyak anak-anak kita yang baik-baik. Begitu SMA, program pesantrennya hilang semua. Akhirnya dengan visi pesantren itu kita wujudkan program pesantrennya tuntas sampai dengan 6 tahun. Oh, siap. Dan itu dimulai dari tahun kemarin. Oh, Tahun kemarin sudah mulai nih. Cuman tahun kemarin ya. itu mulainya hanya dari alumni Mubosta saja. Oh, Jadi ndak kita buka untuk umum. Untuk tahun ini khusus spesial karena kita melihat program ini bagus. Kenapa tidak kita buka untuk siswa-siswa yang hebat juga di luar sana untuk bergabung menjadi santri menuntaskan programnya di Pondok Pesantren An-Nur. Dan yang lebih menariknya lagi Wis, gini. apa ini Ustadz? Waduh, saya excited banget nih Ustadz ya. Iya, pokoknya harus saya sampaikan semua. Iya, gitu. harus Ustadz, harus ya, wajib nih Ustadz. Ya, jadi gini. Di Sidoarjo itu untuk pendirian SMA sudah di moratorium, sudah tidak Ya. boleh berdiri. Jadi ini menjadi tantangan juga. Begitu kita ingin melanjutkan SMA, tapi untuk pendirian SMA sudah tidak boleh. Ya. Pilihannya ada SMK, ada MA, yaitu menjadi pilihan. Dengan kemampuan yang ada, sayang sekali kalau kita lanjutkan program itu dari awal. Nah, di pimpinan pesantren ada yang berinisiatif untuk bekerja sama dengan sekolah yang lain. Jadi kita tidak buka sendiri lembaga formalnya, tapi memanfaatkan lembaga Muhammadiyah yang sudah ada, yang sudah berjalan dan yang sudah besar. Gitu. Ya. Akhirnya muncullah beberapa nama sekolah
kita coba timbang, kita selaraskan sama visi pesantren, ketemulah satu nama sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Oh, Smamda. Smamda. Baik. Kita coba kerjasama sama Smamda, kita diskusi, kita satukan visinya. Alhamdulillah program kita diterima dengan baik dengan Smamda, dan kita rumuskanlah itu double program learning. Jadi double program learning itu program SMA di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo yang bekerja sama dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Oke, baik. Iya, Keren sekali betul. ya Ustadz. Wow. Jadi karena kita menyiapkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang udah baik-baik itu, maka kita harus menyiapkan lanjutannya yang lebih baik. Iya, betul. Ibaratnya next levelnya itu harus kita tempatkan yang baik. Iya. Maka kita berpikirnya misinya ke depan, tantangannya ke depan, sehingga alumni-alumni kita itu bisa terwadahi nanti di perguruan tinggi yang sesuai, yang tinggi, yang baik, yang bisa melanjutkan daripada program yang sudah mereka dapatkan. Sehingga dengan kerjasama dengan Smamda, saya kira itu juga akan menguntungkan sekali untuk para santri, sehingga nanti ketika lulusannya untuk melanjutkan perguruan tinggi, maka bisa memilih banyak perguruan tinggi di mana-mana untuk melanjutkan studinya. Jadi tidak terbatas. Wow, siap. Gitu. Jadi yang itu yang untuk menunjang lulusan nantinya. Oke, baik. Gitu. Wow, ini keren banget sih Ustadz. Saya ini dari yang- tadi menyimak dengan baik. Ustadz harapkan sih nanti Ya. dari Mugaru bisa ada yang bisa ikut di program double program Ya, learning. amin, Ya, amin. karena Ustadz nilai Mugaru adalah sekolah hebat, Wis. penuh dengan anak-anak berprestasi, luar biasa prestasinya. Sayang kalau visi ini berhenti di sini, Iya. tidak dikembangkan untuk level berikutnya. Iya. Maka ada program double program learning sekolah lanjutan SMA pesantren dengan model pesantren yang modern bisa menjadi salah satu jawaban atau solusi untuk teman-teman dari Mugaru ini. Siap. Ya, oke. Wow, oke Ustadz. Ini keren sekali ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan doanya ya, Ya, Allah amin. Semoga supaya selalu berhasil. lancar terus Amin. ya Ustadz ya. Ya. Amin. Baik Ustadz. Nah itu kan pondok pesantren ya Ustadz ya. Ya. Itu kegiatan di pondok pesantren tuh seperti apa Ustadz? Oke. Tentu gini ya. Sebelum saya jawab ya. Ya. Melihat tantangan di luar sana, menurut Zaira apa sih yang sekarang menjadi tantangannya anak-anak SMP sekarang di luar itu? Itu pergaulan ya Ustadz ya. Pergaulan yang gimana? Pergaulan bebas. Bebas ya. Iya, jadi bahaya banget karena kan kalau di jenjang SMP ini kan masa remaja itu kan menentukan buat kedepannya kan That's Ustadz, untuk right, SMP. ya, Wes. betul. Jadi pergaulan bebas itu benar-benar bahaya banget ya Ustadz. Karena kan bisa yang ngerokok, minum-minum atau segala macam itu kan sangat bahaya. Dosa. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang wah bahaya banget pokoknya Ustadz ya. Pergaulan yang bebas itu benar-benar menjadi tantangan bagi anak-anak SMP seperti saya. Kan bisa aja kita kayak tergiur gitu ya. Wih, kayaknya enak banget ya kayak gini gitu kan. Itu bahaya ya Yeah. Ustadz ya. Jadi itu adalah tantangan untuk anak SMP menurut saya. Ya itu jawabannya Zah. Iya. Jawabannya kehidupan di pesantren itu berbalik semuanya dengan apa yang Zaira sampaikan tadi itu. Maka menjadi jawaban pesantren itu. Pesantren itu terjaga Zah. Terjaga anak-anaknya, terjaga sholatnya, terjaga lingkungannya, sehingga tantangan-tantangan yang tadi disampaikan Zaira itu aman, terjaga di Iya, dalam betul. pesantren. Iya, betul Jadi sekali. kehidupan pesantren itu gitu. Dan yang lebih Ustadz itu mondoknya 6 tahun. Oh, 6 tahun. SMP kan mondok nih Iya. di Malang. SMA juga mondok Wow. di Persis kan, di Iya. Bangil. Terus lulus 2013, sempat kuliah dulu di Surabaya 2 tahun. 2014 mulai ngerintis pesantren itu sampai 2015 buka, dan tinggal di pesantren itu
2015 sampai hari ini. Wow. Jadi mondoknya 6 tahun, Ya. tinggal di pesantren lagi 8 tahun. Jadi Ustadz tinggal di pesantren ini. Iya. Wah, Setiap hari itu keren pulang perginya ya banget. dari pesantren. Dan rasa yang paling nikmat yang Ustadz rasakan itu Ya. adalah lingkungan yang terjaga. Oh, lingkungannya terjaga. Dimana meskipun dulu mondok, setelah lulus pun merasa senang, merasa aman, merasa terjaga, itu kehidupannya di lingkungan pesantren. Iya, oke, baik, Gitu. baik. Nah, Ustadz tadi kan bilang kalau misalnya pondoknya ini modern ya, Ustadz. Iya, tentu dong. Wes, tentu ya, Ustadz ya. Nah, ini boleh nggak sih Ustadz memakai HP? Oke. HP itu beberapa pertimbangan sebenarnya. Kita dinamis sebenarnya. Siap. Kita bisa sebenarnya boleh-boleh saja itu bisa kita bolehkan. Tetapi asas itu masih berseberangan dengan mudaratnya lebih banyak. HP itu mudaratnya lebih banyak. Iya, Ya. betul. Jadi kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik itu jauh lebih besar. Itu ada di HP-nya. Iya, betul. Kalau di pesantren An-Nur itu kita fasilitasi teknologi. Namun untuk HP belum kita perbolehkan. Untuk laptop, untuk jenjang SMA sudah kita bolehkan. Oh, baik. Jadi untuk menunjang pembelajaran, Ya. untuk menunjang tujuan itu kita perbolehkan untuk laptop dan laptop ya, khususnya laptop itu kita bolehkan. Oke, baik, Gitu. Ustadz. Wow, jadi belum boleh ya, Ustadz? Iya, ya? belum boleh. Belum boleh. Karena modern itu tidak hanya diukur dari boleh tidaknya membawa HP. Ya. Seperti hari ini Ustadz hadir di Mugaru dengan studio yang mewah seperti ini. Wis. Ya. Ya, semoga nanti kedepannya tambah mewah ya, Ustadz ya. Amin. Amin. Ya, mewah ya, karena sudah lengkap ini ya. Iya, iya, Lightingnya bagus, tempatnya juga sudah nyaman. Ya, ini menurut saya sudah mewah karena beberapa lembaga belum bisa untuk menyiapkan studio yang seperti ini. Beruntung sih Zaira sama teman-teman itu Iya. punya lembaga yang support ini. Nah, Iya. itu juga kita kembangkan di sana. Jadi kita punya studio dakwah Oh, studio dakwah. ya, sebagai program kita yang kita garap adalah dakwah yang lebih intensif. Jadi mereka yang mengoperasikan kamera, mereka yang setup tempat untuk produksi sebuah video, mereka sudah kita ajarkan juga. Wih, Gitu. keren Jadi- banget, Ustadz. Jadi ada talentnya, Wow. ada orang di balik layarnya. Iya. Itu sudah kita lepas, mereka udah jalan sendiri. Wow, keren Gitu. banget, Ustadz. Jadi Wih. jadi bukan ukuran modernnya itu bukan dari HP aja ya. Iya, iya, betul, betul, Tapi betul. teknologi yang sudah kita ajarkan ke mereka itu sebenarnya tanpa kita ajari. Zaira sama teman-teman itu nggak usah kita ajari, nggak usah diajari Pak Nur sama yang lainnya. Itu sebenarnya sudah bisa dan jauh lebih bagus editingnya. Oh, Iya, dan itu iya, terbukti teman-teman kalau editing, anak-anak kalau editing itu lebih variatif, lebih kekinian, lebih ya menarik untuk dilihat. Iya, Dan tanpa kita ajari udah bisa. Nah, kebutuhan itu yang coba kita penuhi tanpa mengurangi mudarat yang ada. Ya, kalau seperti ini, Ustadz setuju sekali karena ini menunjang dakwah. Karena dakwah sekarang tantangannya luar biasa. Anak-anak seusia Zaira ini kalau diceramai 10 menit, 20 menit, berapa menitnya dia memperhatikan? Kira-kira ya cuman 1 menit 2 menit. Iya, 1 lah. menit, 2 menit Ya, doang. tapi kalau begitu ditunjukkan sebuah video atau ketika santai dia putar lagi tayangannya, ya itu saya kira lebih masuk ke dunianya anak-anak zaman sekarang. Iya, oke. Wow, keren banget ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan dan selalu ada pergerakan yang berbeda untuk Amin, menjadi amin. lebih keren lagi. Amin, baik Ustadz. Nah, kalau misalnya pesantren itu kan pasti ada hafalannya ya, Ustadz ya. Ya. Kegiatan hafalan. Itu kira-kira target hafalan tuh sampai berapa juz, Ustadz? Kalau di kita standarnya 1 tahun 1 juz saja. Oh, 1 tahun 1 juz. Ya. Wow. Jadi gini, visinya itu kan menghadirkan mubalik. Ya. Mubalik itu bisa ngajinya bagus, Ya. hafalannya bagus, Ya. bisa jadi imam, bisa ngisi ceramah,
bisa punya ketahanan diri, skill ketahanan dirinya ada. Ya, oke. Ya, dan akhlaknya baik. Jadi hafalan kita tidak terkecoh sama jumlah. Oh. Tidak hanya fokus kepada jumlah, tapi juga fokusnya sama kualitas. Oh, wow. Kalau di sana udah masuk pesantren, yang nanti akan teringat itu adalah namanya tasmi. Tasmi itu setoran hafalan 1 juz sekali duduk. Dan itu yang akan selalu diingat sama Nana. Iya Ustaz, pasti ya, itu pasti. Iya, jadi setoran sekali duduk itu merupakan bagian dari ujian yang berkesan sekali untuk mereka, karena perjuangannya luar biasa untuk mengingat hafalan, menyetorkan hafalan sekali duduk 1 juz itu. Iya. Dan SMP-nya setahun 1 tahun 1 juz, SMA-nya juga sama 1 tahun juga targetnya 1 juz. Itu sebagai standarnya. Cuman anak-anak yang lebih biasanya sekarang kalau yang di SMA itu sudah 9 ya, sudah ada yang 9 juz. Alhamdulillah. Gitu. Tapi prosesnya jelas. Iya. Jadi harus ada tasmiknya. Itu sih. Iya betul. Kalau misalnya tidak ada tasmiknya kan bisa aja kayak curang-curang gimana gitu. Curang iya. Cukup hafalan disetorkan selesai tapi tidak dijaga. Nah betul. Itu ya. Jadi kita tidak mau fokus sama jumlah, tapi kita fokus sama kualitasnya. Wow, gitu. Baik siap Ustaz. Dan itu terbukti Zaira, program kita itu anak-anak kelas 3 SMP itu di bulan Ramadan satu anak sudah bisa keliling masjid 4-5 masjid untuk imam Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan. Wow. Ya. Jadi betul-betul kita lepas, kita antarkan untuk jadi imam sama khotib, mereka sudah bisa, sudah mentalnya sudah siap, sudah terbiasa dengan itu. Dan bahkan yang lebih menarik Zaira, apa ini, di Ustaz? usia mereka 3 tahun pernah ada salah satu santri kita itu ngisi ya, dan selesai imam Qiyam Ramadan itu sama kultumnya, pulang itu mau diambil mantu. Wow. Usia mereka sudah langsung dipinang sama orang tua waktu itu jamaahnya gitu ya. Kelas berapa? Kelas 3 gitu ya. Wis besok tak pek mantu gitu katanya. Wah, ini luar biasa menurut saya. Dan pengalaman luar biasa mengantarkan anak-anak seperti itu. Gitu. Makanya ada SMA karena ingin mewadahi anak-anak yang sudah jadi ini supaya tidak hilang begitu saja. Dan kita melihat semua sekolah Muhammadiyah yang ada sudah hebat-hebat, sudah sangat baik semuanya, maka kita buka kesempatan untuk bergabung dengan double program learning yang ada di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Baik, wow, gitu, keren banget ya Ustadz ya. Ini kerennya sampai itu kalau Ustadz hitung itu ada berapa kali tadi itu saya. Tuh, udah berkali-kali tuh kayak keren terus ini Ustadz. Sudah kayak positioning dalam pilpres ini. Baik Ustadz, karena keren banget ya Ustadz, sampai iya double keren, sampai mau dijadiin mantu loh Ustadz. Iya, jadi udah di ibaratnya mau di itu rasa bangga, rasa seneng. Artinya bukan konteksnya mau diambil mantunya ya, tapi begitu puasnya masyarakat dengan apa yang sudah ditampilkan anak-anak. Iya betul. Gitu. Jadi ketika perjalanan itu Ustadz gini, uang yang nanti dikasih itu terima ndak apa-apa, jangan ditolak. Ketika kalian dikasih amplop ya untuk habis ngisi-ngisi itu kan biasanya ada, jangan ditolak. Itu bagian daripada rezeki. Kita bukan untuk menjual ayat, tidak berharap untuk itu, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Tapi simpen, jangan dibuka, simpen sampai nanti pulang kasih orang tua. Wow. Dan itu ternyata dilakukan sama anak-anak. Begitu pulang dari liburan, usah didatangi sama beberapa wali santri, mengucapkan terima kasih dan terenyuh bahwa saat pulang itu amplopnya yang dikasih dari rezeki yang dikasih dalam bentuk amplop itu dikasihkan ibunya untuk beli
pakaian, untuk nambah ya pokoknya untuk hadiah untuk ibunya. Dan ibunya merasa senang sekali, puas sekali, nangis terenyuh, dan disitulah yang membuat hati seorang pendidik itu tambah semangat, tambah senang lagi, tambah bahagia untuk mendampingi anak-anak menjadi anak-anak yang hebat terus seperti itu. Baik, wow. Gitu. Mungkin kalau ustadz yang ngajari itu ndak akan stagnan, tapi karena mereka punya modal yang baik dan mereka mau mengaplikasikan itu dengan baik, itu yang menjadikan menjadi lebih baik nilainya. Gitu. Keren banget Ustaz. Wah, ini saya udah berapa kali ngomong keren ya? Iya, makanya itu. Kalau tadi keren-keren terus ini. Oke, baik. Itu sih Zaira ya. Jadi baik. Jadi bagian dari program kita memang menjadikan mubalek milenial Muhammadiyah. Itu. Ya. Jadi, supaya anak-anak muda itu senang menjadi mubalek. Mubalek dikonotasikan tidak hanya berdiri di panggung ceramah, tapi mubalek yang mampu menguasai sains dan teknologi. Iya, baik, gitu. Siap. Wih, keren banget Ustaz. Karena ini memang betul-betul keren Ustaz. Dalam Islam itu, iya Ustaz, bagian dari ujian itu adalah pujian. Iya. Jadi bagian dari ujian itu adalah ujian. Sesungguhnya ujian untuk hadir ke sini adalah pujiannya Zaira itu. Oke, baik Ustaz. Oke. Langsung saja Ustaz ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik Ustaz. Nah, ini untuk santri-santri itu berapa bulan sekali nih Ustaz untuk dibolehkan pulang? Pulang ya? Kalau pulang liburan. Oh, waktu liburan. Liburan semester sama liburan kenaikan sama Ramadan. Oh, ya. Baik. Tapi kalau kunjungan itu 1 bulannya 2 kali. Oh, 1 bulan 2 kali. Minggu pertama, minggu ketiga. Minggu pertamanya dari pagi sampai sore, boleh keluar, boleh pulang, boleh jalan-jalan. Yang penting tidak membatasi kemana. Jelas jamnya dari pagi sampai sore. Itu kunjungan yang pertama. Kunjungan yang kedua hanya di dalam pesantren. Tidak boleh keluar, tapi di dalam pesantren juga sama, batasannya adalah jam. Sebenarnya mondoknya sama sih ya. Kayak ditinggal 2 minggu aja itu kan nggak kerasa ya. Jadi apa ya? Konotasinya tidak lagi menyeramkan atau lama, jenuh, kangen gitu ya. Untuk mondok itu tidak ada yang kayak gitu sekarang, karena ya aksesnya untuk komunikasi jelas ada, betul. Untuk pulangnya juga ada ya. Jadi tidak ada alasan untuk apa ya, malas mondok atau takut mondok karena tidak bisa komunikasi dengan orang tua. Baik. Loh, iya Ustaz. Waktu terakhir SD itu saya tuh pengennya mondok ya Ustaz. Karena kan ngelihat teman-teman tuh banyak yang mondok. Terus saya juga diceritain sama saudara, mondok itu lo enak, kamu nanti ilmunya banyak gini. Terus saya ngomong kan Ustaz ke orang tua, Bun, aku mau mondok gini. Halah, nggak usah mondok, nggak usah, SMP aja lo gini. Jadi iya ditawarin di Mugaru aja gitu. Jadi saya tuh tambah gak dibolehin mondok gitu loh Ustadz. Tapi memang pilihan tepat sih kalau masuk di Mugaru itu. Zaira ada sampai di titik saat ini ya karena tangan dinginnya Mugaru gitu ya. Betul. Ya mungkin nanti lanjutan SMA-nya mau nuansa yang berbeda, mau pendidikan yang berbeda, bisa dilanjutkan di double program learning. Yes, siap. Itu tantangan baru. Yes, Mamda. Karena kita memang tidak mau nyari kerjasama yang mungkin kita pengennya kerjasamanya untuk ngangkat anak-anak supaya nanti lanjutannya itu jelas gitu. Zaira pinter untuk host dan sebagainya, ini juga bagian dari mubalik ya. Ini bagian dari syiar kita untuk Islam ya. Jadi kalau urusan itu, kalau kita tahu kebaikan, kita diam, itu sama saja kita membenarkan apa yang salah. Betul. Berani speak up, berani tampil di depan seperti ini bagian daripada ikhtiar dakwah yang sejatinya tidak formal, tapi menunjukkan menjadi jawaban langsung ya, bahwa
nih contoh dari mubalik milenial kita nanti di era berikutnya gitu ya. Yes, baik Ustadz. Wow, terima kasih ya Ustadz ya. Sama-sama Zaira. Keren Zaira. Baik Ustadz. Nah, kalau untuk makan terus nyuci pakaian di Pondok Pesantren An-Nur tuh bagaimana Ustadz? Ya, makannya sama pada umumnya ya, sama. tiga kali dalam sehari. Ya. Pagi, siang, sama malam. Malam. Ya. Kalau makan tidak ada masalah kalau di Ya, pesantren siap. An-Nur ya, terutama Ya. di An-Nur karena komoditas di sana banyak perikanan dan banyak juga warga yang pengen juga untuk berkontribusi di pesantren, sehingga makannya dari seberapapun pesantren yang ada mahal-mahal itu menunya insya Allah lebih baik yang di An-Nur ini. Gitu ya. Wow. Keren Ustadz. Keren. Iya, Ustadz berani katakan itu karena memang itu real, itu nyata. Ya, real, Ah, baik. karena memang makannya menurut Ustadz udah sangat luar biasa. Ya, dari macam-macamnya, dari aneka ragam menunya itu sudah menurut Ustadz sudah paling bagus lah yang ada di pesantren gitu. Jangan kan gitu ya, di rumah aja makan itu masak pagi Ya. untuk sampai malam. Oh, iya, iya. Pernah ya? Apa ya? Kita kalau masak di rumah, makan di rumah itu kadang-kadang kan masaknya pagi, Iya. entah itu menunya nanti sampai siang juga menu itu, malam juga menu itu, itu Iya, kan? betul. Kalau di pesantren malah enggak, Oh, enggak. menu pagi beda, menu siang beda, menu malam beda. Oh, wih, Gitu. keren Ya. Ustadz. Jadi lebih gitu Oke, lah. baik. Terus apa tadi? Makan. Untuk nyuci bajunya, nyuci. Ya, cuci baju itu sebenarnya kan apa ya, skill yang harus dimiliki semuanya sebenarnya. Iya, betul. Ya, karena itu menjadi pokok kebutuhan kita semua. Laki-laki, perempuan juga harus bisa kan gitu ya. Maka di pesantren itu sebenarnya mengajarkan semua kemandirian yang ada. Hanya saja kita tawarkan dan kita ada program untuk seragam itu sudah masuk laundry, sudah free laundry. Oh, untuk seragam baik, sekolahnya ya. Seragamnya. Untuk baju bebas untuk SMP itu biasanya kelas 1 itu masih dikasih privilege sama orang tuanya biasanya. Karena pengen anaknya mondok supaya anaknya ndak kewalahan, wis taruh aja lah di laundry. Itu ada laundry baju bebas untuk di pesantren itu. Oh, baik. Cuman biasanya kalau udah masuk kelas 2, kelas 3 atau SMA udah ndak pernah untuk laundry baju bebas karena mereka sudah bisa nyuci sendiri, sudah tahu apa yang mau dikerjakan, jam waktunya segini sekolah, ini ada selang waktu dimanfaatkan untuk nyuci, itu mereka sudah memanage sendiri-sendiri seperti itu, sudah terbiasa. Wow, sudah terbiasa ya berarti ya Ustadz Ya, ya. jadi terbiasa gitu. Oke, baik. Keren. Oke. Baik Ustadz. Dari saya dengar tadi ya Ustadz menjelaskan kegiatan pondok tuh begini itu kan cukup padat ya Ustadz ya. Ya. Nah, untuk santri-santri itu tidurnya tuh mulai dari jam berapa dan bangunnya tuh jam berapa Ustadz? Untuk tidur maksimal jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 sudah harus tidur semuanya. Bangunnya jam 3, setengah 4 lah untuk jam 3, bangun setengah paginya. 4, baik. Kecuali nanti ada waktu wajib untuk qiyamul lail, itu baru agak lebih pagi. Cuman kalau hari-hari itu ya setengah 4 atau jam 3 itu sudah mulai bangun. Oke, Gitu. baik. Jadi perputarannya memang padat. Ya. Jam sekian sudah diatur tidur. Habis sholat subuh itu ada halaqah Quran, tahfidz atau tahsin yang masih pembenaran Al-Qurannya. Habis itu makan, masih harus bersih-bersih, harus persiapan sekolah. Jam 7 sekolah, nanti sampai jam 14.45 itu baru pulang sekolahnya. Ada waktu istirahat sebentar, setengah 4 mulai jamaah sholat asar. Ada tilawah lagi. Setelah itu ada halaqah setengah 5 sampai maghrib. Maghrib ada makan. Setelah makan ada sholat isya berjamaah, ada belajar malam lagi. Setelah itu istirahat. Memang perputarannya padat, saya kira. Tapi itulah prinsip dalam Islam.
bahwa istirahat itu bukan leyeh-leyeh, bukan tidur sepanjang waktu, tapi enggak dong Pak. jadi prinsipnya istirahat itu adalah perpindahan dari kegiatan satu ke kegiatan berikutnya. Oh, Nah, kita terapkan prinsip itu sehingga waktu senggang untuk melamun atau hal-hal yang tidak baik itu setidaknya akan terkikis atau termakan dengan waktu-waktu yang jauh lebih manfaat seperti itu. baik Ustadz. Wow, jadwalnya ternyata Apalagi padat. Zaira? Keren. Kenapa Pak? Jam 3 ngapain? Jam 3 ngapain? Saya tuh kalau setiap pagi tuh ke masjid Pak, subuhan. Masya Allah, tuh keren sih. Keren. Harus masuk ke Iya, nanti Iya Pak. SMA-nya Iya, gitu ya. SMA-nya. Sekarang Wow. dituntaskan dulu karena masih ada Iya. nanti kesempatannya. Zaira ya. Iya, betul sekali Nanti Ustadz. di studio Mugaru, nanti kalau di sana masuk di studio An-Nur. Ya. Wow. Gitu ya. Wow. Keren. Ya. Baik Ustadz, baik. Nah, di Gimana, An-Nur Zah? ini program unggulannya itu apa Ustadz? Ya, dari semua yang Ustadz sudah sampaikan tadi itu menjadi kunci ya, menjadi satu kata bahwa yang kita harapkan mereka itu menjadi seorang mubalik yang tidak hanya terpaku bisa untuk menyampaikan di atas mimbar, tapi mubalik yang bisa menerapkan di semua lini. Yang kita harapkan mereka juga bisa menguasai saintek. Maka itu kita singkat, harapan kita, keunggulan kita untuk anak-anak adalah menjadikan mereka menjadi mubalik saintek. Jadi mereka siap untuk mensyiarkan agama, tapi mereka tangguh, kuat sainsnya dan teknologinya tidak ketinggalan. Wow. Gitu sih Za. Jadi itu yang kita inginkan. Yang menjadi pembeda, mereka siap dimanapun. Mereka kita inginkan menjadi imam siap, kita inginkan jadi khotib siap, mereka terjun di organisasi siap, mereka terjun untuk menjadi karya ilmiah ya, itu juga mereka juga bisa siap untuk memanfaatkan teknologi dimanapun, itu juga mereka juga harus siap. Maka itu menjadi program unggulan kita, ada namanya Mubalik Saintek. Wow. Nah, gitu Za. Apa Zaira? Keren. Ini tuh bener-bener keren banget ya Ustadz ya. Sangat amat keren. Oke, nah ini yang terakhir ya Ya. Ustadz ya, untuk mengakhiri ngobras kita ya Ustadz. Oke. Ustadz, ada nggak sih pesan-pesan untuk Mugaru lovers semuanya? Oke. Pesan-pesan untuk Mugaru lovers ya. Mugaru lovers atau Mugaru, anak-anak Mugaru ini sudah menjadi pembelajaran yang hebat buat Ustadz. Oke, wow. Kita sama-sama berangkatnya dari SMP ya, SMP Muhammadiyah 3. Kalau Ustadz kan ada SMP Muhammadiyah 9. Iya. Ustadz sering intip-intipan sama Pak Nur ini ya. Pak Nur bikin status apa, Ustadz lihat. Ustadz lihat bikin status apa, Pak Nur lihat. Oke, baik. Jadi apa yang sudah di-share, apa yang sudah diraih dari Mugaru itu adalah pembelajaran buat kami, inspirasi buat kami, menjadi semangat untuk kami menjadi sama-sama lebih baik. Jadi pesannya untuk teman-teman yang ada di Mugaru, terus lakukan itu, terus lakukan kebaikan-kebaikan yang sudah lakukan, dan tingkatkan lagi apa yang masih belum dilakukan, sehingga nanti kalian akan mendapatkan semua pengalaman. Dari semua pengalaman yang kalian dapatkan itu nanti, itu yang menjadikan kalian struggle dengan segala masalah hidup ya. Jadi coba dulu ya, coba jarib. Ini ada kata-kata mutiara dari Siap, Islam ya. siap. Jarib wala khitakun arifan ya. Cobalah kamu, maka kamu akan mengerti. Coba dulu yang baik-baik itu, coba dulu aja semuanya. Kita belum berprestasi, coba aja dulu, lakukan aja dulu gitu. Maka nanti kita akan tahu. Zaira sampai hari di sini pun juga sama ya. Ya. Dulu berangkatnya juga mau dulu, Iya, betul. mau dulu, tapi begitu sudah mau, maka
akan tahu apa yang bisa didapatkan di situ. Gitu sih pesannya ya. Siap. Wow, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Zaira. Pesan-pesan yang sudah disampaikan ya Ustadz ya. Iya, sama-sama ya Zaira ya. Jadi Mugaro ini terus menjadi inspirasi dan semangat Ustadz untuk mengembangkan kembali di SMP Muhammadiyah 9 atau di pesantren Pondok Pesantren An-Nur. Dan sekarang ada lembaga double program learning ini yang ingin Ustadz garap juga untuk lebih maju sama-sama seperti itu. Baik, keren banget Ustadz. Ya. Baik Ustadz, nah ini karena waktu ya yang membatasi kita. Waduh. Ini kayaknya selalu yang ditutup dengan hal seperti ini. Iya. Entah waktu yang membatasi ya, itu kayaknya konteks sih. Iya, karena durasi. Baik Gitu Ustadz, ya, karena Zara. durasi ya Ustadz Siap, ya. siap. Maka kita akhiri dulu ya Ustadz ngobras kita Iya. kali ini. Terima kasih ya Ustadz Sama-sama, sudah datang ke Zaira. Mugaro. Sudah Nanti excited nih Ustadz. main-main juga ke sana, ya? Siap Ustadz, Oke. pasti ya Ustadz. Oke, akhirnya aku Zaira, presenter Mugaro, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana sih? Sudah dengar itu sih? Sudah enggak Pak? Gimana? Keren kan? Keren banget Ustadz, beneran Ustadz. Iya Ustadz, memang keren Ustadz. Demi, kamu kan tanya sama Ustadz Afif kalau saya mau sana ada potongan nggak? Nah, iya Ustadz. Nah itu betul Ustadz, betul Ustadz. Iya, pasti itu ya. Wih. Ditagih. Nanti ada yang spesial pokoknya buat anak-anak yang berprestasi seperti Zaira ini. Pokoknya mau dulu, nanti bilang sama Ustadz, insya Allah akan kita mudahkan. Baik. Gitu. Wow, oke Ustadz, siap ya. Siap. Oke, gitu ya Zaira ya. Siap, Oke. Ustadz. Pendaftarannya sampai Desember ini ada promo inden, ya. Wow. Ada promo inden. Jangan sampai lewatkan kesempatan warga ini. Iya. Nanti kita ketemu, kita sama-sama kembangkan untuk jadi lebih baik lagi. Wow, siap. Terima Oke? kasih ya Ustadz. Sama-sama Zaira.